itu laser scan itu fungsinya untuk hitung volume pasir. Jadi pasir-pasir yang dikirim dari luar negeri ini waktu itu pekerjaan untuk di Singapura ya. Jadi saya koordinasi sama surveyornya tapi di Singapura gitu kan. Saya fungsinya hanya sebagai modeling aja gitu kan. Data dari Singapura, surveyor dari Singapura dikirim ke saya, nanti saya membuat modeling hitung volumenya gitu. Habis itu saya pindah dari Batam ke Jakarta. Nah, itu saya di engineering di sana. Nah, itu sebenarnya tuh Sena itu kayak perusahaan engineering under PGN, perusahaan gas negara gitu. Jadi fungsinya ya untuk perencanaan engineeringnya, apa yang jadi PGN sebagai ownernya, Sena itu sebagai engineeringnya gitu kan. Jadi saya ngebuat desain untuk perencanaan GIS-nya. Jadi kalau untuk yang di PGN itu ini kan beda ya. Jadi yang sekarang saya ini upstream. Upstream itu jadi dari bawah bumi gitu kan diangkat gitu kan. Kalau saya downstream, ya itu dulu downstream gitu kan. Downstream itu jadi dari yang sudah ada, yang sudah diangkat gitu kan, untuk dimasukkan ke ke pelanggan. Pelanggannya itu ya masyarakat gitu kan. Mungkin kalau misalkan teman-teman dengar itu ada namanya jaringan gas di SDM gitu, jaringan gas itu dulu bagian dari pekerjaan saya gitu kan. Jadi menggambar untuk kondisi existing jaringan gas. Waktu saya di regional 1. Jadi saya bagian untuk perencana leadnya lah untuk bagian GIS-nya untuk regional 1 itu di Jawa Barat, Jakarta, Lampung sama Sumatera Selatan. Nah, habis itu setelah saya di Sena, saya sempat juga di CSIS. CS itu kayak perusahaan konstruksi gitu kan. Waktu itu saya nggak GIS banget, waktu itu saya lebih ke arah surveinya gitu, GIS spasialnya. Jadi saya sebagai orang konstruksi. Jadi walaupun saya di bagian konstruksi, tapi ya masih ada bagian spasial. Memang benar kata Pak Ali sebagai tadi kepala geofisika ya. Memang geospasial itu salah satu pekerjaan yang paling fleksibel banget gitu. Jadi kemana-mana bisa, mau kebun bisa, mau migas bisa, FPC bisa gitu kan, konstruksi juga bisa gitu. Memang fleksibel banget. Saya sempat di konstruksi gitu kan. Nah setelah saya dari konstruksi baru saya di sini kan di zona 4. Sebelumnya saya agak tadi kan memang nggak dijelasin bahwa posisi saya itu sebagai PMC gitu kan, project manager konsultan gitu kan. Jadi mungkin sebutan apa ya, second lead gitu kan. Jadi ownernya itu adalah Pertamina Hulu Rokan gitu kan. Saya sebagai project manager konsultan. Jadi ownernya ya tetap orang-orang Pertamina gitu. Saya hanya sebagai bagian dari support untuk orang-orang Pertamina gitu kan. Namun bukan berarti tidak ada tidak, intinya saya memang membantu mereka gitu kan untuk bagian engineering lah. Karena ada beberapa bagian dari teman-teman Pertamina memang butuh banget orang-orang engineer yang spesifik gitu kan, yang belum semuanya ada, akhirnya mereka meng-hire orang yang benar-benar butuh tenaga yang spesifik yang handal gitu kan. Oke, dan saya sudah 3 tahun di sini gitu kan. Dulu tuh di sini itu sebenarnya masih Pertamina EP Asset 2 gitu kan. Nah, sekarang ini karena reorganisasi jadi sekarang di Pertamina Hulu Rokan zona 4. Jadi agak sedikit gambaran Pertamina Hulu Rokan itu kalau dalam cakupan wilayahnya itu yang saya lihat, yang saya nangkap itu kayaknya di satu Sumatera gitu kan. Yang di Hulu Rokan, yang bagian Rokannya itu saya lupa apa zona 2 apa zona 3 gitu, saya lupa. Yang zona satunya Jambi, saya di zona 4-nya gitu kan. Dan itu memang benar gitu, dipisah gitu. Karena kalau misalkan satu Sumatera mengerjakan GIS untuk satu Sumatera, angkat tangan saya. Bahkan zona 4 aja sebenarnya saya akuin agak cukup lumayan gitu kan, karena target sumurnya cukup tinggi gitu kan. Saya sempat dulu tahun kemarin tuh 20 sumur untuk perencanaan untuk 20 sumur gitu kan. Nah, sekarang itu agak cukup naik gitu sampai 40 sumur gitu kan. Itu butuh banget namanya sumber daya yang luar biasa banyak gitu kan, dan koordinasi dengan birokrasi gitu kan, terus dengan sosial gitu kan. Sosial sebenarnya
sospol menurut saya ada kaitannya juga gitu kan, sama ya pemerintahan gitulah gitu kan. Oke, itu sih secara umum gambaran pengalaman saya gitu dan pandangan saya tentang GIS di dunia migas itu kan. Oke, kita mulai aja. Maaf tadi agak sedikit memberikan gambaran. GIS dan geospasial dalam industri migas. Sebenarnya sih awalnya saya bingung gitu kan. Pertama itu saya pikir GIS itu kayaknya kurang cukup gitu kan. Memang benar pada Pak Ali itu. Jadi GIS dan geospasial itu kayak suatu hal yang apa namanya saling terkait gitu kan. Nah, saya di dalam apa namanya di dalam eh, apa namanya PPT saya ini di situ saya lebih diperlihatkan di situ ke arah stored ya, jadi kayak penyimpanan. Kalau geospas itu kolektif gitu kan. Jadi di situ sebagai penyimpan lebih fokusnya tuh bagian penyimpanan gitu kan, pakai software template, analis sama visual. Nah, jikalau hanya GIS aja sebagai store itu belum cukup gitu kan, karena bagaimana bisa menyimpan jikalau belum bisa dikolektif gitu, kalau diambil datanya gitu kan. Jadi sebelum ada GIS, jadi harus ada spasial dulu menurut saya gitu kan. Makanya saya apa namanya harus ada mengaitkan sama GIS spasialnya gitu. Bagaimana cara mengambil data? Jadi kita nggak bisa ngambil data. Misalkan kalau posisi sumur existing, kalau existing mending gitu kan, gampang ngambilnya karena posisinya kelihatan, udah ada barangnya gitu kan. Datang pakai handheld aja, datang gitu kan, gitu kan, dapat marking gitu kan. Dan udah tinggal dicari aja mana lagi gitu kan. Tapi kalau misalkan dari awal gitu sama sekali gitu kan benar-benar dari nol, bagaimana perencanaan sumur, bagaimana perencanaan pipa gitu kan, bagaimana perencanaan untuk posisi apa namanya stasiun pengumpul dan stasiun gas gitu kan. Nah itu nggak semudah itu gitu kan, ada apa dimasukkan ke GIS-nya gitu kan, karena memasukkan kolektif itu dah mengumpulkan data untuk bisa masuk ke GIS-nya itu bukan hanya dari si GIS itu orang spasial itu aja gitu kan, karena kita harus punya apa namanya koordinasi dengan disiplin lain gitu kan. Disiplin lain tuh kalau selama ini saya itu adalah pertama disiplin yang paling sering adalah disiplin orang geofisika. Awalnya sebenarnya pas siapa ya Mbak ini yang DM saya lupa, maaf. Jadi beliau menanya ini, beliau meminta saya untuk jadi pembicara. Saya habis itu saya menjawab, bentar, ini apa namanya GIS untuk umum apa untuk geofisika gitu. Kalau misalkan GIS untuk umum saya bisa jelaskan gitu. Tapi kalau GIS untuk geofisika vlog gitu kan, saya nggak bisa gitu kan, karena ketika saya merencanakan GIS itu saya harus didampingi sama orang geofisika biar saling saling apa namanya saling membantu gitu kan. Begitu pula dengan orang sipil gitu kan, konstruksi, terus orang land matter, orang legal. Orang legal juga saya juga harus berkoordinasi gitu karena berkaitan dengan pembebasan tanah gitu kan. Habis itu saya juga berkaitan dengan apa namanya bahkan proses, orang proses apa namanya proses itu bagian dari teknik kimia gitu kan. Nah, itu saya ngebantu juga untuk gimana memberikan apa namanya naik turun level ya, long section gitu kan, naik turun atau kemiringan dari ini ya apa namanya dari pipa gitu, karena kalau menurut mereka naik turun atau belokan itu kata menurut mereka itu ada pengaruh juga dalam sistem proses. Serius saya bingung, awalnya bingung, tapi pas mereka menjelaskan bahwa apa geospasial dan proses itu ada terkaitannya gitu kan. Karena menurut mereka kalau misalkan posisinya agak menukik ke bawah atau ngebelok itu kayak mungkin ini ya apa kolesterol gitu sebetulnya. Kolesterol gimana ya? Ya kolesterol lah gitu kan. Kalau misalkan apa namanya terlalu banyak belok-beloknya atau naik turunnya gitu kan nanti jadi membuat apa namanya minyak dan gasnya itu jadi agak apa namanya ketahan gitu. Nah itu menurut orang proses itu penting gitu kan. Dan masih banyak lagi gitu kan. Oleh karenanya apa namanya ya di GIS ini menurut saya memang bukan hanya sebagai store penyimpan aja gitu, tapi harus kolektif juga. Jadi bagaimana itu ngambil datanya gitu kan secara baik dan benar.
Oke. Ini secara umum saya jelas dibagi apa macam-macam nih. Bagaimana antara geospasial dan GIS itu apa namanya saling terkait gitu kan. Sebenarnya itu ini tuh saya apa namanya eh, ini sebenarnya tuh lebih ke spesifik. Saya kan di project ya posisinya kan sebagai apa development gitu kan. Jadi saya lebih spesifik ke bagian development dan posisi saya itu lebih bekerjanya di onshore gitu kan, bukan jadi offshore. Karena kalau di offshore itu sendiri ya mungkin harus ada beberapa bagian yang apa lebih spesifik lagi gitu kan. Oleh karenanya nih saya agak apa namanya ngarahnya itu di pekerjaan onshore ya, di darat ya, gitu kan. Kerjanya di darat. Kalau di offshore mungkin karena ya saya ada memahami tapi karena memang tidak terlalu banyak pengalaman jadi apa namanya saya takutnya nggak apa namanya nggak pas lah gitu kan. Jadi ya sudahlah apa yang sesuai dengan pemahaman saya saja gitu kan. Di sini itu ada banyak kaitan GIS itu dan geospasial itu terhadap pekerjaan migas gitu kan. Itu mulai dari wilayah kerja, seismik, geohazard, location, safety, engineering, land matter, konstruksi sama drilling. Dan ini ada dikit namanya sosial politik tapi nggak ini nggak terkait nggak apa namanya nggak connect nih sama geospasial tapi apa namanya sering terjadi gitu kan dalam pekerjaan saya itu sosial politik itu apa kayak nyangkut gitu kan datengin gitu hingga saya ya sudah saya masukin aja gitu kan sosial politiknya juga gitu. Oke kita mulai ya. Kok nggak bisa nih. eh Bentar-bentar ya, nggak bisa gerak. Oh ini dia. Oke kita mulai dari wilayah kerja. Jadi setiap oil and gas company itu mereka itu punya batasan namanya wilayah kerja gitu kan. Jadi, nah ini saya ngasih penjelasan misalkan yang biru-biru ini adalah wilayah kerjanya. Oh ini nggak dipisah ini. Jadi ada wilayah kerja yang eh, ini ada yang Pertamina, ada yang punya Medco, ada yang punya saya lupa nama perusahaannya gitu kan. Ada ya ini perusahaan migas juga sejenis sama Pertamina sama Medco EP gitu kan. Nah, mereka itu diberikan batasan oleh SKK Migas selaku sebagai apa namanya regulator atau sebagai perwakilan dari pemerintah dalam pengawasan operator migas ya. Operator migas itu kayak Pertamina sama Pertamina EP gitu kan, Medco EP gitu kan. Ya itu apa namanya sebagai ya mereka itu operator gitu sebenarnya. Nah, mereka itu diberikan batasan gitu kan oleh RSKK. Jadi diberikan batasan tidak boleh mereka pekerjaannya itu di luar dari batas yang sudah disepakati oleh SKK Migas gitu kan. Nah, dari posisi kita dari GIS atau geospasial itu memastikan. Jadi ketika sudah ada data apa namanya rencana development gitu kan baik itu sumur habis itu apa stasiun pengumpul atau stasiun gas dan atau itulah apa namanya apa nama peralatan-peralatan yang dibutuhkan untuk operasi migas gitu kan itu tidak boleh keluar dari ini dari apa wilayah kerjanya yang sudah yang disepakati. Nah itulah fungsi dari GIS-nya itu. Oke. Nah jadi ketika sudah ada kesepakatan dari operator itu dengan SKK Migas, nah mereka tuh biasanya sudah mulai untuk namanya kerjaan seismik gitu kan. Seismik itu ya ada yang di laut gitu kan, ada yang di darat gitu kan. Jadi kalau untuk bagian seismik itu mereka itu kalau yang bagian saya lebih ke arah yang ini ya. Kalau yang bagian laut ya saya cukup paham juga, tapi yang bagian darat gitu yang kayak ini. Jadi untuk bagian darat tuh jadi posisi saya biasanya pekerjaan seismik itu bareng-bareng sama orang geofisika, sama geologi, sama geodesi gitu kan. Jadi gimana cara apa perencanaan mana area yang mau diseismikan gitu kan, terus ditaruh kabel-kabelnya gitu kan, ya kan bisa ditembakin apa namanya geopon dan ini harus yang dipastikan posisi pekerjaan seismik ini itu harus ada sistem koordinatnya. Benar, jadi harus ada sistem koordinatnya. Jadi kalau misalkan pekerjaan seismik itu nggak ada sistem koordinatnya, nanti susah untuk pas pekerjaan eksplorasi sama pas pekerjaan eksploitasi gitu kan. Karena mereka nggak ada referensi posisi koordinatnya di mana.
Dan pekerjaan seismik itu sekarang mungkin lebih lebih mudah karena memang teknologi lebih canggih gitu kan. Tapi yang dulu-dulu bagaimana gitu kan? Dulu-dulu data-data dulu itu seismik itu ya 20 atau 30 tahun tuh ada. Tapi sistem koordinatnya itu sudah yang sistem koordinat lama gitu kan. Yang dan itu masih dipakai sampai sekarang gitu kan. Nah, karena sistem koordinatnya itu beda sama yang posisi koordinat yang sekarang, akhirnya apa kita dari spasial gitu kan harus paham bagaimana transformasi koordinat yang lokal atau dulu saya pakai Bessel, baik lokal Bessel atau pakai WGS 8. Kalau sekarang pakai WGS 84 dan mungkin ya ke depan bisa ada berubah lagi sistem koordinat sama proyeksinya gitu kan. Dan itu harus dipastikan bahwa memang harus sistemnya sama gitu kan. Dan jikalau misalkan nanti salah ngebaca ya mungkin nanti agak cukup berdampak pas pekerjaan eksplorasi sama bagian eksploitasi. Oke, lanjut. Oke, jadi ini kita mulai ya dari bagian geohazard. Geohazard. Jadi geohazard itu adalah bahaya yang ditimbulkan dari bumi akibat terganggu keseimbangan alam oleh manusia juga dan ketidakseimbangan alam itu sendiri. Proses yang bisa berpotensi menimbulkan kerugian bahaya. Jadi memang pas perencanaan sumur itu, oh ya ini saya lebih fokus ke perencanaan sumur ya. Itu ketika ada posisi yang mau direncanakan titik bor yang mau direncanakan, itu harus dipastikan bahwa posisinya itu aman gitu kan. Aman itu apa, misalkan tidak ada banjir gitu kan, tanah atau batuannya itu tidak tidak lembek gitu kan, dan di situ jenis tumbuhannya gitu kan. Kalau misalkan tumbuhannya di situ jenisnya adalah karet gitu kan, atau misalkan sawit gitu kan, sebenarnya itu lebih udah secara kos itu lebih berat gitu kan, karena itu kan area produksi dibandingkan dengan area kebun yang nggak dipakai atau misalkan area persawahan gitu kan. Itu harus kita ketahui gitu kan. Itu makanya oleh karena itu kita harus mencari datanya gitu, dimulai dari peta kontur. Ini peta kontur yang saya maksud ini peta kontur yang tidak perlu yang detail gitu kan, 1:50.000 atau 1:10.000 gitu kan, bisa diambil dari Badan Informasi Geospasial. Citra satelit itu ya mungkin bisa dari LAPAN gitu kan, atau mungkin dari vendor yang menyediakan citra satelit resolusi tinggi ya, biar bisa dibaca gitu. Untuk ketika nanti perencanaan ini fasilitas produksi. Pakai LIDAR lebih baik. Sekarang itu lebih udah agak update lah gitu kan teknologinya gitu. LIDAR itu jadi kalau pakai LIDAR enaknya jadi pas dia topo kan, kalau misalkan pakai fotogrametri itu atau pakai foto udara gitu ya, itu kan bagian pohon-pohonnya itu dianggap sebagai dam gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan pakai LIDAR tuh tanah itu bisa kehitung gitu kan. Jadi nggak usah lebih enak gitu menentukan posisi tanahnya. Tadi vegetasi sama tumbuhan udah jelas kan, karena terkaitan dengan jenis tumbuhan. Itu benar, ada nilai kosnya beda, tumbuhan beda kosnya gitu kan. Jenis tanah tadi kan jenis batuannya apa gitu kan. Foto kontur curah hujan penting karena lokasi atau area bor itu nggak boleh, atau fasilitas produksi manapun tuh nggak boleh kena banjir. Kena banjir itu ya cukup bahaya lah gitu kan. Nggak boleh kena banjir itu. Kontur tanah. Nah, ini hazard yang lain ya macam-macam gitu, mulai dari apakah area itu dekat rencana development itu udah dekat kena penduduk, area penduduk, atau mungkin dekat sungai gitu kan. Itu harus ada batasnya. Dan risk assessment dan risk ranking ini di GIS dibuatin perencanaan ini ya, rankingan mana sih yang paling risknya tertinggi dan mana yang rendah. Mungkin kalau yang teman-teman spasial atau GIS bagaimana risk assessment dan risk ranking mungkin agak lebih paham gitu. Selain itu juga ini harus ada studi-studinya gitu kan. Nah, ini yang paling sering dikerjakan oleh orang GIS itu biasanya di sini sih. GPS survey atau LIDAR batimetri. Kalau yang ini sih saya jarang. Ini orang sipil biasanya ngerjain. Klasifikasi juga orang geologi, hidrologi permukaan nih bisa kami bareng-bareng. Meteorologi
ada datanya dari BMKG biasanya kan. Kalau geofisika ini, nah ini dia kalau misalkan geofisika ini bukan hanya untuk yang di laut aja ya, kadang-kadang di bagian apa namanya sungai juga, apalagi kalau misalkan sungai cukup besar. Kalau di Sumatera Selatan sungai cukup besar, Sungai Musi gitu kan, itu butuh apa namanya kira-kira batimetrinya lah kurang lebih itu kan, pakai side scan scanner, sabetan profiler kalau nggak salah untuk ngecek ini ya, mudah-mudahan saya benar, ngecek posisi ada apa namanya jenis di dalam apa sungai itu apa aja sih gitu kan. Apa namanya tipe tanahnya gitu kan, sama magnetometer itu kalau nggak salah untuk ngecek besi gitu kan, itu fungsinya untuk apa namanya kita mengetahui posisi apa pipa yang sudah hilang misalkan, itu penting banget biar jadi ada pernah kejadian gitu kan, ada pipa yang sudah nggak dipakai gitu kan, dikiranya itu karena sudah kosong gitu kan, akhirnya dibiarkan saja. Lama-kelamaan kan tuh pipanya kan korosi atau ini ya, bahkan kena ini keseret sama jangkar kapal gitu kan, pecahlah tuh pipanya. Akhirnya apa namanya itu apa namanya eh, minyaknya pada keluar sama tesnya. Sebentar ya, sebentar. Oke, maaf tadi sempat ini ada gangguan. Masih bisa ini ya? Masih ini? Oke, maaf. Oke. Mungkin Mas bisa Oh iya. share screen Iya, langsung. iya. Oke, pada ini cukup banyak. Ini cuma 1 jam doang ya. Oke, kita mulai ya dalam mulai lokasi pemboran. Oke, di dalam pekerjaan lokasi pemboran itu jadi ketika kita mulai, ini saya bagian survei ya. Subsurface bahkan orang geofisika bahkan ya, yang saya selama ini kenal itu gitu kan. Eh, jadi antara saya sama orang geofisika itu saya saling koordinasi gitu kan untuk apa penentuan posisi buat. Oke, maaf. Jadi apa antara subsurface sama subsurface orang geofisika, orang survei bagian di bagian saya gitu kan. Saya subsurface itu orang geofisika itu memberikan saya posisi koordinat. Koordinatnya itu biasanya itu bisa lokal, BESO atau WGS 84. Nah, itu posisinya itulah yang akhirnya apa namanya dari kita yang dari orang di situ di bagian geospasial itu harus memastikan bahwa itu posisinya itu sistem koordinat itu bisa sesuai gitu kan. Kalau yang sekarang yang saya pakai itu masih WGS 84 gitu kan. Di Google Earth aja itu masih WGS 84 gitu kan. Yang standarnya dipakai gitu kan. Akhirnya apa? Ya kita harus konversi dulu dari sistem yang lama itu ke sistem yang baru gitu karena biar saling menyatu gitu kan. Even itu posisi subsurface-nya itu adalah tipenya adalah direksional gitu kan. Jadi udah tahu mungkin teman-temannya. Ada tipenya yang vertikal gitu kan. Ini vertikal gitu kan. Kalau vertikal enak gitu kan, posisi koordinat surface sama posisi koordinat subsurface-nya itu adalah sama lah kita anggap gitu kan. Bagaimana kalau misalkan kalau misalkan posisinya itu antara surface sama subsurface-nya beda gitu kan, yang direksional seperti ini kan gitu. Ya itu apa namanya ya kita harus saling koordinasi orang geofisika. Kenapa? Karena memang kalau semakin panjang ininya nih posisi direksionalnya itu, posisinya semakin besar gitu kan. Bahkan yang saya tahu itu
apa namanya, yang paling jauh yang pernah saya kerjakan posisi direksional itu 400 200 400 300 meter kalau nggak salah. Kalau udah sampai 1 kilo itu kayaknya bebannya besar itu. Jadi ya kita harus memastikan bahwa posisinya itu jangan terlalu besar untuk bagian apa namanya direksionalnya gitu kan. Yang disetting kalau udah kayak gini tuh bagian surface-nya yang ngalah. Yang surface-nya jadi harus lebih apa namanya mendekati ke arah posisi subsurface-nya gitu. Nah, selanjutnya adalah posisi safety-nya. Ya, jadi pas perencanaan apa namanya perencanaan ini adalah contohnya saya ini, saya pernah mengerjakan sini. Ini agak susah ya. Ini apa namanya? Ini yang saya kelihatan ya, apa namanya pointernya ya. Jadi saya buat rencana untuk bagian posisi lokasi itu misalkan di sini gitu kan. Oke. Nah, ini ada posisi existing-nya gitu kan. Nah, itu harus saya pastikan bahwa posisinya itu adalah jauh dari area padat penduduk. Kenapa jauh dari area padat penduduk? Karena apa namanya itu bisa mengganggu flare-nya. Flare-nya itu panas loh dia itu. Bahkan apa namanya 100 meter itu masih kerasa panasnya itu enggak banget gitu kan. Karena batasnya itu 100 meter flare itu. Badan air itu maksud saya ini kalau sungai ukuran yang 3 atau 4 meter mungkin masih bisa lah gitu kan. Tapi kalau ukurannya sungai 10 meter, lebarnya 10 meter ke atas lah seperti itu. Nah, itu harus dikasih jarak. Karena kalau misalkan terlalu dekat itu rawan untuk runtuh nanti. Jadi nanti apa namanya area lokasinya itu runtuh. Dan juga harus jauhin juga dari infrastruktur milik pemerintah baik desa maupun pusat. Ini tuh yang saya lihat di sini tuh ini infrastrukturnya punya pusat. Ini tuh area tol dia. Tol, serius ini tol. Jadi tol Sumatera kan sekarang udah mulai banyak untuk pekerjaan tol. Yang di Sulawesi mungkin juga ya. Saya kurang paham juga, tapi yang saya tahu iya. Jadi tol itu sudah mulai masuk untuk dipekerjakan gitu kan. Kita juga harus koordinasi dengan owner tol. Waktu itu saya lupa masalah waskita gitu kan agar rencananya mereka dan rencana sumurnya kita itu tidak saling tumpang tindih dan saling aman gitu kan. Karena kalau misalkan juga terlalu dekat itu juga cukup berbahaya gitu kan. Yang paling kerasa ya flare-nya sih menurut saya. Ini pendapat pribadi ya. Flare-nya sih, flare itu jadi pembakaran di pas pengeboran itu panasnya minta ampun menurut saya. Jadi apa namanya itu cukup mengganggu lah gitu kan dan bisingnya juga cukup mengganggu juga khususnya untuk bagi apa namanya warga. Itu lagi adalah fasilitas produksi. Ya fasilitas produksi juga kalau bisa agak cukup jauh lah gitu kan. Karena apa namanya safety antara fasilitas produksi. Fasilitas produksi itu seperti misalnya SPFSKG ya. Sebenarnya sumur juga bagian dari fasilitas produksi gitu kan. Tapi memang harus ada safety-nya gitu kan. Misalkan antara satu selar sumur sama sumur lain itu jaraknya itu harus ada kurang lebih 8 meter gitu kan. Kalau misalkan dari area produksi sumur produksi itu sampai ke SP itu kurang lebih juga sama 100 meter gitu. Nah, ini juga. Oh ya, ini saya ngasih link juga untuk geoportal ya. Itu boleh dicek. Jadi ini kalau misalkan teman-teman juga masuk ke dunia migas ini dipakai banget. Jadi ketika kita mau merencanakan juga area produksi juga itu juga harus dipastikan bahwa itu bukan area hutan sama marga satwa gitu kan. Kenapa harus dipastikan karena itu terkait dengan birokrasinya gitu kan. Kalau area hutan tuh kita harus izin juga. Area hutan itu konsesinya tuh di bawah naungan Departemen Kehutanan gitu kan. Yang tapi kepemilikannya itu namanya HGU, hak guna usaha gitu kan. HGU itu yang ngeluarin BPN. Jadi agak bingung kan. HGU itu ngeluarin BPN tapi konsesinya yang ngeluarin itu Departemen Kehutanan. Nah, kalau misalkan migas itu di bawah naungan SKK Migas. Operator migas seperti dan Meko itu di bawah naungan SKK Migas. SKK Migas itu di bawah di SKK Migas itu sebagai perwakilan pemerintah dan kepala dari SKK Migas itu Departemen Keuangan.
Jadi sebenarnya agak membingungkan, jadi saling tumpang tindih gitu kan. Dan ini ya saya bilang jadi sosial apa namanya birokrasi agak politik juga sebenarnya Kak. Karena kalau misalkan apa namanya antara misalkan rencana produk sumur di situ terus antara disandingkan dengan rencana misalkan ada pertambangan juga di sekitaran situ ya itu jadi mana yang kuat-kuatan gitu ya inilah apa namanya bagaimana koordinasi dengan birokrasinya gitu. Oke ya balik lagi jadi untuk misalnya rencana area lokasinya itu di area hutan dan marga satwa ya itu memang harus ada sedikit perbedaan gitu kan. Kalau area hutan ya harus ngeluarin PPKH itu maaf saya lupa ininya. Intinya adalah izin penggunaan kawasan hutan, kayaknya saya lupa tengahnya itu. Tapi kalau untuk area marga satwa udah nggak bisa lagi di situ posisinya apa namanya dijadikan area lokasi bor gitu kan. Karena itu secara hukum tidak boleh. Walaupun misalkan ternyata di situ sudah ada ke apa jadi posisi lokasinya kan biasanya kan ada yang udah dari zaman Belanda gitu kan. Tapi habis itu dari Departemen Kehutanan mengeluarkan bahwa lokasi yang lama itu bagian dari hutan ya sudah ketidak sebetulnya apa namanya karena sudah terlanjur lah sudah terlanjur gitu kan ya sudah gitu kan itu tidak bisa dipakai lagi gitu kan untuk area hutannya tapi area marga satunya gitu kan tidak boleh jadi nggak boleh ada development lagi jadi ada pengembangan apa namanya area migas lagi di situ di kawasan marga satwa jadi kalau misalkan sudah satu sih area marga satwa mendingan digeser aja deh. Oke ini juga penting juga nih safety distance-nya ya jadi ini untuk area lokasi itu juga ada batasan-batasan dari ini ya apa namanya jarak-jaraknya. Ini untuk area sumber produksi ya sumber sudah terproduksi ya. Bagaimana posisi flare-nya gitu kan, ada pompanya, terus gimana posisi tes unitnya atau tangkinya gitu kan. Bahkan tuh dari jalan umum ini juga harus ada jaraknya gitu kan. Dan ini serius ini kita yang ngerjain bukan orang ini yang jadi apa nah kita bareng-bareng gitu sama orang HSE untuk menentukan posisi seperti ini gitu kan. Ya dalam spasial ya jadi kita yang bareng-bareng gitu untuk orang ASE jadi pas penentuan lokasi sumur itu sudah ada pas penentuan sumur produksi itu kita harus pertimbangkan itu untuk sumur produksi ini cuma 1 jam aja jadi saya harus agak cepetin dikit ya jadi terus ntar ini aja tanya jawab aja nantinya ini untuk bagian eksploitasi gitu kan eksploitasi ini juga ada juga area bentuknya apa namanya jaraknya berapa tadi apa namanya flare itu 90 meter gitu kan test unitnya juga ini ya, jaraknya antara sumur juga misalkan 25 meter gitu kan pompa 30 meter bangunan ya bangunan itu harus ada antara lokasi sama bangunan itu harus ada 50 meter begitu juga dengan kendaraan itu jadi yang beroperasi kendaraannya bukan ini kendaraannya operasional ya bukan triknya jadi kalau kendaraan operasional itu ya apa namanya yang kendaraan-kendaraan yang untuk bisa bolak-balik masuk lokasi ke lokasi lah gitu ya. Tapi kalau misalkan alat berat itu nggak apa-apa gitu kan. Tapi tetap harus diawasi orang HSE gitu kan agar jangan apa namanya jadi menimpa atau mengenai sama satu sama lain alat berat gitu. Misalkan kan apa namanya rig itu kan tinggi dia kan itu. Habis itu sama ini kan alat liftingnya gitu kan juga lumayan tinggi jangan sampai antara alat liftingnya atau rignya itu saling apa namanya saling kena gitu kan itu juga salah satu pertimbangan untuk safety-nya. Kalau ini untuk bagian flow line itu jadi antara sumur ke apa namanya antara sumur ke ini fasilitas stasiun pengumpul itu juga ada rencana ini ya perencanaan ini safety-nya gitu kan. Jadi kita harus pastikan bahwa di situ harus ada RW-nya. RW-nya itu harus punya milik Pertamina. Kalau misalkan nggak ada RW-nya, berarti harus ada perencanaan pembebasan lahan gitu kan. Ada batas RW-nya gitu kan. Ini safety factor. Nah, safety factor ini biasanya untuk buffer aja gitu kan. Di fokus utama sebenarnya sih ya paling yang 4 meternya gitu kan. Namun lebih baiknya 6 meter gitu kan. Nah,
di dalam RW itu juga bisa dimasukkan juga untuk area jalan. Jadi jalan biasa gitu kan, jalan yang paling enggak area apa namanya kendaraan operasional itu bisa masuk karena untuk maintenance gitu kan, maintenance pipa. Kalau misalkan pipanya baru syukur gitu kan, maksudnya misalkan masih buat bagaimana pipa yang ukurannya 5 tahun, yang udah 5 tahun atau 10 tahun gitu, makin lama kan mungkin korosi gitu kan. Nah itu harus dibutuhkan namanya maintenance. Ini juga ini bagus untuk bagian engineering. Maaf ini memang lumayan banyak dan ini belum semuanya. Tapi saya coba untuk apa namanya masukkan aja gitu kan. Jadi untuk bagian perencanaan engineering itu kita jadi bayangkan gini apa namanya area produksi gitu kan, area sumur gitu kan. Area sumur itu ketika mau masuk produksi itu apa aja sih yang mau dimasukkan di situ gitu kan. Banyak yang di situ yang mau dimasukkan gitu kan. Yang pertama itu yang mau dimasukkan itu adalah lapangan lokasinya sama jalan masuknya. Itu harus harus direncanakan dari kita sebagai orang sosial. Pitnya itu posisinya di mana aja. Pitnya itu ada macam-macam. Ini kan untuk air bersih gitu kan, limbah, buangan, akhir, disposal itu harus dibuat di sana. Perencanaan naruh pondasi rignya juga sama gitu kan. Posisi area pompa, sementing, bakar dan yang lain-lainnya gitu kan. Ini saya nggak memberikannya secara umum yang biasanya ada gitu kan. Terus dibuatin layoutnya dan kalau bisa sih sudah dibuatin standarnya gitu kan. Kalau di Pertamina ada standarnya. Jadi kita tinggal gambarnya sudah ada dan kita tinggal diplokkan aja gitu kan di dalam rencana gitu kan. Nah, tapi kadang-kadang memang ada beberapa situasi itu apa yang sudah dibuatin standar itu tapi kan di lapangan itu terkendala akhirnya agak di custom gitu kan. Di posisinya akhirnya yang bagian misalkan campsite atau kantornya itu pertama di dalam lokasi rencana sumur dipindahin gitu kan agak jauh karena kebutuhan lahannya itu terbatas gitu karena masalah anggaran atau juga posisi biasanya baknya gitu kan pitnya itu awalnya itu ya itulah biasanya saling sejajar gitu akhirnya nggak terlalu sejajar banget lah karena memang posisinya itu ya tadi masalah pembebasan lahannya itu terbatas. Nah ini saya kasih gambaran lah gini. Nah ini kan nih. Oke, ini saya kasih gambaran aja gitu kan. Jadi ini posisi bak-baknya gitu kan, ini posisi pondasinya gitu kan, ini posisi ininya selarnya gitu kan. Nah itu ya itu kita udah kalau misalkan bagusnya sih itu sudah ada ini layoutnya. Oh iya saya mau pastikan bahwa layoutnya itu harus diketahui sama orang eksploitasi, orang geofisika biasanya, orang safety, orang drilling, orang engineering. Kalau saya bagian engineering project, orang construction sama orang landmeter itu harus saling koordinasi karena nanti ya pas gambarnya itu dikeluarkan itu ya itu nanti mereka yang tangan gitu kan karena mereka harus saling mengetahui. Baik lagi gitu kan. Nah ini sudah bagian perencanaan survei gitu kan. Ini bagian lebih saya banget di DC gitu kan untuk bagian rencana topo sama desainnya gitu kan. Kalau ini jadi agak sedikit gambaran tapi mungkin lain waktu kali ya kalau misalkan saya ada kesempatan lagi gitu kan. Jadi memang kalau kerjaan di irrigation company itu mereka kan harus punya kontrak gitu kan dari kontrak engineer sama kontrak konstruksi gitu. Jadi kalian mungkin lebih arah gini tuh saya contoh ya. Kalian kayak kayak ngebuat skripsi kali ya skripsi mungkin ya gitu, tapi detail gitu sebenarnya fungsinya untuk pekerjaan gitu kan jadi buatin spek-speknya seperti apa gitu berapa nilai-nilainya gitu kan dan itu nanti dibuat untuk ditenderkan ya ini memang project management banget gitu kan tapi menurut saya penting karena harus bagian dari pekerjaan saya juga gitu kan. Selanjutnya juga ini kita mengeluarkan SPK yang sudah kan biasanya vendornya sudah siapa ketahui ini yang menang gitu kan sudah ketahui gitu kan maka kita harus mengeluarkan SPK-nya surat perintah kerja gitu kan nanti vendor yang mengerjakan dan harus dipastikan. Nah ini lagi masalah birokrasi bahwa AFP-nya sudah ada dari SKK Migas. Ini juga saya harus jelasin gimana ya
Jadi apa namanya dana itu oke, saya di gambaran. Jadi sebenarnya itu posisi Pertamina EP, Pertamina Hulu Rokan, Medco EP, Energi Mega Persada yang selaku sebagai operator itu, mereka itu ya memang hanya sebagai operator gitu. Tapi secara kepemilikan aset itu punya negara. Jadi misalkan ketika nanti lokasi sumur itu sudah selesai dibuat, itu nanti apa nih kepemilikannya itu di bawah naungan Departemen Keuangan, bukan mereka gitu kan. Jadi memang ya pajak pajak kita gitu untuk pekerjaan apa namanya migas ini gitu kan, dan ya mungkin tanggung jawab lumayan besar karena resikonya cuma lumayan tinggi dan biayanya cukup besar. Nah, lanjut lagi. Nah, biasanya kita ngobrol ini geodesi banget, tapi mudah-mudahan orang geodesi ngerti lah gitu kan. Mulai survei GPS, topografi gitu kan. Inventaris itu kayak untuk ini pembebasan lahan. Ya jadi pekerjaan pembebasan lahan sama stake out. Stake out itu jadi posisi apa namanya posisi bat. Ini kan ada bagian merah-merah nih ya. Ini ada putih-putih apa namanya ada tanda-tanda ini. Apa namanya guys? Ini sebenarnya angka-angka yang posisi patok. Jadi patok-patok ini nanti di apa namanya ditaruh gitu kan. Ini sebutnya stake out. Nah, patok-patok ini ditaruh gitu kan untuk jadi batas pencernaan. Oke, outputnya dari kita itu nanti ngeluarin gambar sama membuat estimasi. Yang harus dipastikan bahwa posisi gambarnya yang nanti kita keluarkan itu harus sudah setuju engineering, konstruksi, eksploitasi, drilling safety, dan land meter. Ya, memang harus banyak yang terkoordinasiin. Karena ini apa namanya multidisiplin banget pekerjaannya, dan kita di GIS itu ya harus jadi posisi di GIS dan geospasial itu memang apa namanya kayak pionir gitu kan, dan mereka harus punya koordinasi sama satu sama lain gitu, dan itu nggak boleh enggak, dan itu harus, karena kita sebagai orang geologis atau geospasial itu hanya sebagai fokusnya hanya untuk menentukan apa namanya ya itu kan sebagai penentuan posisi aja gitu. Oke, ini land meter. Ini tadi ini saya cari kasih contoh ya gambarnya gitu kan. Gambarnya mirip ya. Oke, yang bagian merah ini, bentar saya. Yang bagian merah ini adalah rencana bebasin lahan. Nah, bagian ini biru ini apa? Biru ini ada posisi yang existing Pertamina. Atau mungkin yang lainnya gitu kan. Ya, perusahaan lain ini posisi existing, kita di Ronggis itu harus punya data existing gitu kan, dan itu harus sudah siap posisinya gitu kan. Kenapa harus ada gitu kan? Karena nanti takutnya ketika pekerjaan inventaris itu nanti apa namanya diakui sama orang lain gitu kan. Nah itu ya masalah sosial gitu kan. Kalau misalkan sudah ada pengakuan dari orang lain itu akhirnya apa? Nanti takutnya apa yang sudah punya Pertamina itu eh, atau punya operator lainnya gitu kan nanti diambil sama pihak lain, dan akhirnya merugikan gitu kan, sangat merugikan apa namanya operator. Enggak, oleh karenanya harus dipastikan bahwa sudah punya data yang kebiasaan lama yang yang sudah sebelumnya gitu. Oke, jadi ini gambarnya ini adalah orang-orang yang area yang rencana dibebasin gitu nih ya, sudah dibebasin gitu kan. Nah, nanti orang dibebasin nanti, nah kita koordinasi. Sebenarnya bukan saya, orang geospasial yang ngerjain, tapi orang land meter yang mengerjakan. Tapi kita harus bantu mereka. Karena orang land meter atau orang legal itu nggak ngerti bahasa spasial seperti itu. Nah, apa namanya? Oke, spasial ya. Jadi dari orang spasial itu ngasih tahu posisi batasnya gitu. Dan kita harus membantu orang KJPP, konsultasi jasa penilaian publik, untuk mengetahui berapa nilai harganya yang akan dibayarkan ke penduduk yang akan dibebaskan tersebut. Nah, selanjutnya adalah pasal untuk bagian konstruksinya. Kalau untuk bagian kami untuk bisa spasial itu yang paling penting itu yang ini tadi. Ini ada bagian posisi selarnya. Yang pertama adalah land clearingnya dulu ya, dibuat land clearingnya, terus posisi selarnya, habis itu posisi pitnya dikasih tahu tuh, nanti mereka itu tahu posisi di mana aja gitu kan. Dan harus berkaitan sama ini apa namanya orang koordinasi sama orang konstruksi biar potok-potoknya itu tidak hilang. Oke, ini masuk di bagian
drilling gitu. Oke, jadi untuk bagian drilling itu ketika ini kan oke, ini ya cukup menarik ya. Jadi apa yang sudah digambar nih ya, digambar di engineeringnya, dimulai dari engineering, terus di bagian pembebasan lahannya, akhirnya sudah dikonstruksi ini drone dari hasil saya sama teman-teman saya. Jadi hampir mirip ya. Ya, gitu. Nah, habis itu pas sudah selesai semua, maka pas sudah selesai dikonstruksi gitu kan, maka masuklah kita posisi untuk orang rignya datang gitu kan. Nah, kita harus membuat perencanaan. Kita ngebantu orang drilling tuh posisi jalan masuk ke rig, apa namanya, dari posisi apa namanya, lokasi atau pemboran satu ke pemboran lain tuh kemana, lewat mana aja gitu kan. Itu kita harus bantu mereka, ya kan, rencana ini. Dan itu harus dipastikan bahwa jalannya itu cukup baik dan cukup apa namanya, cukup besar gitu kan. Besar itu relatif, tapi memang kalau bisa inilah bisa dilewati sama rig lah gitu kan. Karena ketika rig itu nggak bisa jalan itu ya sama aja gitu kan, nggak bisa ngebor gitu. Udah capek-capek dikonstruksi untuk buatin lokasi, tapi nggak bisa dibor gitu kan. Ya akhirnya itu kan jadi ini apa namanya, cost gitu kan. Dan rig itu kalau bisa, ya ini kalau di apa namanya, di Pertamina yang saya tahu gitu kan, rig itu nggak boleh idle. Ini yang lain juga sama. Idle itu jadi nggak boleh, namanya itu dia itu berhenti gitu. Jadi rig itu tuh nggak boleh apa namanya, nggak boleh nggak bekerja, dia harus bekerja terus-terusan. Ketika selesai dia dalam waktu 2 bulan drilling gitu kan, dia harus pindah ke tempat yang lain gitu kan untuk apa namanya, drilling. Dan ketika mereka itu misalkan idle atau nggak bekerja gitu kan, maka si pihak Pertamina itu harus apa namanya, operator tuh harus terpaksa bayar gitu kan, walaupun dia nggak kerja dia harus bayar. Nah itu cukup merugikan. Nah, makanya itu harus dipastikan bahwa rencana masuknya itu harus bisa untuk apa dijalani oleh rig gitu kan. Yang kedua itu kita juga harus apa namanya, mencari sumber air gitu kan, membantu cari sumber air. Sebenarnya kalau misalkan di field itu, kalau misalkan dia apa namanya sudah cukup kenal orang-orang rignya itu area pusat air, nah itu gampang gitu, mereka tidak perlu dikasih tahu. Tapi kalau misalkan nggak ada, nah kita orang geospasial tuh harus yang ini apa, yang cari gitu kan. Carinya gimana? Carinya ya bisa dari data apa namanya, data situasi gitu kan, atau saya sih lebih prefer pakai citra satelit aja lah gitu kan, karena ketahuan mana sih posisi danau atau posisi sungai yang cukup airnya. Airnya itu harus cukup, karena drilling itu pas ngedrilling itu boros airnya, boros banget dia itu. Jadi nggak kalau misalkan cuma sumber air kecil gitu mah ya itu nggak akan sanggup gitu kan. Ya lebih baik tuh sumber air itu cukup besar dan bertahan gitu kan. Jadi pas proses pengeboran itu jadi nggak apa, nggak terkendala gitu kan. Selain itu juga kita harus ini apa, nembak juga posisi survei, apa, posisi selar gitu kan, posisi selar sama levelnya. Levelnya harus penting juga. Jadi level itu, posisi koordinat sama posisi level itu harus seragam sama orang geofisika sama orang drilling gitu. Jadi biar apa namanya, kan resikonya itu ketika kita salah, maka resiko terbesarnya adalah dry hole. Jadi nggak ada sama sekali itu hasilnya gitu kan. Udah diinvestasiin lumayan besar gitu kan, ternyata hasilnya nol gitu. Nah itulah dari kita spesial harus agak apa namanya, harus agak hati-hati di sini gitu kan. Oleh karenanya bisa kita ngecek ulang lagi posisinya itu benar apa enggak, sama levelnya tuh juga harus dicek gitu kan. Kenapa levelnya harus dicek? Karena levelnya tuh berkaitan dengan untuk safety dari rig itu sendiri gitu kan. Ya rignya itu harus datar gitu kan, maksudnya harus tegak datar gitu kan. Kalau misalkan dia itu misalkan nggak datar itu ya resiko takutnya jatuh gitu kan, atau mungkin jadi apa nih, posisi drillnya itu kurang baik. Nah kalau misalkan nggak yakin orang drillingnya itu ya biasanya dicek verticality-nya, jadi kemiringannya itu dicek. Itu bukannya jarang tapi opsional lah kalau misalkan agak cukup urgent gitu. Oke, ini yang terakhir ya. Sebenarnya ini lebih gis banget gitu kan. Ini aspek manajemen. Jadi apa namanya,
area area produksi yang dimiliki oleh operator gitu kan, itu apa namanya, harus sudah terpetakan dengan baik gitu kan. Data-data yang tadi dimulai dari ini kan ada apa tadi misalkan seperti geohazard gitu kan, itu sudah ada gitu kan, area banjir, di tanah pengulangan itu harus ada gitu kan. Terus lokasi sumur existing itu harus sudah ada juga gitu kan, posisinya di mana, ini kayak gini gitu kan, lokasi sumur existing gitu kan, serta pembebasan lahannya. Nah ini apa namanya, sering terjadi orang lupa gitu, sumur existing aja, titiknya ada gitu kan. Tapi data pembebasan lahannya itu nggak ada gitu kan. Jadi apa namanya, ketika kita pengen membuat lokasi sumur itu di posisi existing, tapi data pembebasan yang nggak ada, nah itu agak cukup repot lah gitu kan, karena eh, bisa jadi itu bisa kerugian gitu kan, karena tanahnya akhirnya dibeli ulang gitu kan, dan itu kan cukup besar lah, biaya di tanah tuh lumayan besar lah gitu kan, termasuk biaya cost yang high cost lah, lumayan besar gitu kan. Juga posisi flowline dan trunkline. Flowline itu jadi dari apa namanya, dari posisi sumur sampai ke stasiun pengumpul atau stasiun gasnya gitu kan. Kalau trunkline itu dari apa namanya, stasiun pengumpul kecil yang saya tangkap ya, ke stasiun pengumpul yang besar, atau enggak stasiun pengumpul besar ke refinerinya gitu kan. Terus juga ya tadi posisi stasiun pengumpulnya juga harus ada datanya. Habis itu kawasan hutan. Nah, ini kawasan hutan ini penting. Datanya tuh boleh diambil kalau misalkan kalian masih belum tugas tuh bisa dari ini, dari apa, Departemen Kehutanan gitu. SDM juga ada. Kita situasi juga penting juga untuk mengetahui apa namanya, apa aja yang ada di sekitaran lokasi gitu kan. Lebih enak lagi pakai citra satelit gitu kan. Bisa beli kalau itu bisa 8 sih. Ya, atau mungkin perusahaan swasta lain juga ada yang menggunakan citra satelit. Pemetaan drone. Drone itu penting juga menurut saya, karena harus apa namanya, drone itu jadi multifungsi menurut saya. Jadi boleh untuk apa namanya, sebelum pekerjaan gitu kan, mengetahui kondisi lapangan seperti apa, setelah pekerjaan gitu kan, dan bisa dibuatin digital elevation model gitu, jadi 3D lah gitu kan, kelihatan. Nah seperti tadi ini saya lihat kan 3D-nya gitu kelihatan. Nah ini kan 3D-nya nih bisa nih dibuatin 3D-nya gitu kan. Itu juga untuk kalau misalkan ada rencana apa namanya, rencana untuk apa namanya, untuk rencana buat sumur lagi di situ jadi lebih mudah gitu kan, karena datanya sudah ada. Ya, dan lain-lain seperti data yang lain-lain. Ya data lain-lain ya mungkin seperti fasilitas yang lain gitu, yang misalkan seperti apa ya. Ya sebenarnya tuh apa namanya, equipment migas itu cukup banyak, dan apa namanya, saya juga mau nggak terlalu tahu juga gitu. Tapi apa namanya, biasanya itu fasilitas-fasilitas itu sebenarnya harusnya sudah terpatahkan semua. Jadi kalau misalkan dari pihak apa namanya, operator menanyakan posisinya di mana gitu, jadi kita tahu ya, dan menurut aja. Nah ini untuk aset manajemen ini, ya ini menurutnya ini pandangan saya sih, baiknya sih untuk ke depan itu, baik misalkan teman-teman masuk ke area geospasial gitu, bagian geospasial itu bentuknya udah bentuk web GIS gitu kan. Sebenarnya kalau yang saya paham tuh Chevron, Pertamina itu kan, yang saya tahu itu sudah ada gitu kan. Kalau itu web GIS-nya gitu kan. Bahkan Chevron yang saya tahu itu udah cukup detail yang saya tahu ya. Nah, dan itu harus diproteksi gitu kan, karena data kayak gini tuh sebenarnya tuh rahasia gitu kan. Maksudnya posisi lokasi sumur, apalagi bentuknya development atau pengembangan gitu kan. Mungkin kalian pernah dengar bahwa ada namanya kemarin itu ketika ada pembebasan di daerah refinery atau di Jawa Bojonegoro, saya lupa gitulah. Maaf saya lupa. Jadi ada kesal ternyata tiba-tiba tajir mendadak setelah dibebaskan oleh Pertamina gitu kan. Ya ya memang lumayan sih memang dibebaskan. Tapi kalau misalkan mereka ada orang yang tidak bertanggung jawab mengetahui area yang mau direncanakan Pertamina atau yang lain, operator lain itu eh, mengetahui lah gitu posisi di mana gitu kan. Maka kalau orang jahat itu ya, itu
mencoba beli di situ gitu kan dengan ya mungkin harga yang lebih murah gitu kan. Habis itu karena dia tahu ya akhirnya apa dia dapat lah uang yang lumayan gitu dari hasil pembebasan itu. Ya itu biasanya dikerjakan oleh yang lagi trending kan tentang mafia-mafia tanah gitu. Ya itu sebenarnya selama ini saya lihat tuh ada gitu dan itu real yang sering terjadi gitu. Makanya apa namanya posisi data seperti ini tuh dirahasiakan gitu kan. Nggak boleh diketahui banyak orang, makanya harus diproteksi dengan baik. Terus aset manajemen juga harus diberikan hierarki gitu kan. Ini terkait juga dengan tadi yang saya bilang apa namanya harus dijaga dengan baik. Jadi posisi misalkan yang ini berdasar pengalaman saya di PGN gitu kan. Jadi posisi direktur itu sama posisi operator di lapangan itu diberikan kebebasan mengakses data itu ada batasannya gitu kan. Kalau misalkan direktur atau ini ya yang tinggi lah gitu kan, itu bisa melihat rencana. Paling yang paling penting ada rencana pengeboran, misalkan rencana pengembangan gitu kan. Nah itu hal apa namanya biasanya bersifat rahasia gitu kan. Kalau operator itu atau yang ini yang orang lapangan lah gitu cukup paling enggak dia itu mengetahui posisi existing yang dimana posisi sumur, posisi pipa yang ada gitu kan. Jadi mereka jadi nggak ikut campur terhadap ya bukan berarti kita nggak percaya sama orang tuh tapi untuk mencegah aja gitu kan mencegah ada apa namanya kebocoran perencanaan development dari operator migas gitu. Nah, satu lagi sebaiknya ini mungkin trending ke depan seperti itu. Sebenarnya saya akuin bahwa saya belum belum mencapai seperti itu gitu kan. Tapi yang lainnya sudah menurut saya. Jadi sudah mulai ada namanya building information modeling gitu kan. Jadi BIM itu BIM ya. Jadi bentuk sebenarnya menurut saya itu BIM itu kayak GIS juga. Tapi ke lebih detail menurut saya karena untuk konstruksi ya dia tuh. Dia bahkan sampai tulangan-tulangannya posisi pondasinya itu detail banget sampai ya cukup lebih detail lagi dibandingkan GIS gitu. Kalau GIS itu hanya menunjukkan lokasi. Kalau BIM itu sampai benar-benar posisi apa namanya yang secara 3D-nya itu terlihat gitu kan. Dan itu menurut saya BIM itu jadi trending ke depan karena itu dalam aspek manajemen semakin detail semakin bagus gitu kan. Dan itu harus mulai terintegrasi gitu kan. Dan ini yang terakhir nih. Jadi seorang geospasial itu tuh harus dari bawah gitu kan. Dari bawah dari field gitu kan dari atau mungkin zona atau region atau sampai pusat gitu kan. Karena fungsinya itu kalau misalkan semua jadi kan dijelaskan itu lumayan banyak ini kan. Tapi apa namanya kalau misalkan dikerjakan hanya satu orang itu kayaknya nggak apa namanya jadi kurang terintegrasi gitu kan. Ada yang fokus untuk bagian apa kalau misalkan kita ngerjain semuanya itu maka kita nggak akan fokus gitu untuk pekerjaannya gitu kan. Saya sempat bagian develop waktu di PG ini apa Sena di bagian engineer saya bagian developer saya benar-benar bagian developer gitu kan. Itu hanya setahun aja gitu kan. Nah apa namanya tapi saya juga fokus juga untuk koordinasiin pekerjaannya gitu pekerjaan bagaimana akuisisi datanya gitu kan dan itu ternyata jadi nggak fokus jadi hasilnya itu nggak sebaik ketika saya fokus untuk bagian developer aja develop di bagian bagusnya atau di bagian apa namanya pengakuisisi datanya gitu kan dan itu menurut saya penting gitu kan agar data sama tampilannya itu jadi kualitasnya itu lebih baik gitu itu sih menurut saya ya saya sih jadi sebenarnya apa yang saya berikan ini sejujurnya itu belum semuanya gitu kan misalkan ini tadi fokusnya hanya bagian lokasi sumur gitu kan belum menjelaskan gimana cara ngebuat rencana pipa itu juga bagian kita juga sama geospasial itu juga ikut serta ngebantu orang piping juga terus bagaimana terus untuk menentukan apa namanya SP sama SKG stasiun pengumpul sama stasiun gas gitu tapi juga
apa nama kita juga ikut serta juga bisa. Terus posisi refinery gitu kan, itu juga kita juga ikut serta gitu kan. Pokoknya yang terkait dengan rencana-rencana develop yang terkaitan dengan posisi itu kita juga ikut terlibat gitu kan. Tapi ya apa namanya mungkin nggak spesifik yang memang maksudnya nggak kompleks yang di ini sih yang lokasi, karena apa namanya kalau untuk yang bagian seperti pipa, habis itu dari satu pengumpul itu memang lebih arah ke bagaimana kita memiliki data apa namanya data penggunaan lahan sama topografi gitu kan ya. Tapi untuk bagian nanti floor plan itu area rencananya ya, ada rencana SP-nya atau stasiun gasnya itu nanti itu multidisiplin gitu kan. Jadi kita boleh dibilang kita itu termasuk yang di orang di sama geospasial itu lumayan banyak kita berkoordinasi dengan disiplin lain gitu kan. Ya jika misalkan teman-teman yang bidangnya mau masuk ke bidang seperti di petroleum ini gitu kan, ya kalian boleh bilang tuh harus mencoba untuk agak sedikit keluar lah gitu kan dari bidang itu bukan keluar banget gitu. Kita harus belajar gitu tepatnya belajar lagi bagaimana kebutuhan untuk bidang apa namanya kebutuhan eh, apa kebutuhan dari disiplin lain gitu kan agar sesuai dengan kebutuhannya mereka gitu karena sejujurnya sebenarnya orang spasial itu dia itu sebenarnya fungsinya itu sebagai support ya sebagai support dibantu gitu kan dibantu untuk bidang-bidang lain yang secara kasat mata itu kelihatan orang spasial itu orang di situ secara fisik tuh nggak kelihatan dia kita itu kelihatannya itu di bentuk komputer gitu kan tapi kalau orang lain konstruksi atau orang apa namanya piping itu ada karena barangnya kelihatan gitu pipa dan bangunan gitu. Oleh karenanya ya kita misalkan orang spasial itu harus agak sedikit belajar untuk keluar untuk bantu bidang disiplin lain. Ya secara umum sih seperti itu gitu Pak. Ada ibu sekalian gitu kan. Mudah-mudahan ini nggak sampai 1 jam ya. Ya nggak apa-apa deh. Dan secara umum seperti itu. Mungkin kalau misalkan ada pertanyaan atau masukan atau sanggahan nggak apa-apa atau kritik kita kan di sini kan saling diskusi ya agar kita bisa saling tercerahkan. Silakan kepada Bu Moderator. Silakan Mbak. Ya. Ya, silakan. I'm sorry. So I will open the Q&A session. Anyone who want to ask, please raise hand or can write directly in the chat box. Oke, nggak ada nih ya.
Aku mungkin mau bertanya moderator. Oke, dari siapa? Nurul Mas. Suara saya kedengaran? Kedengaran, Kak. Baik, saya Oh, iya. persilahkan pada Kak Nurul Faika. Oke. Sebelumnya terima kasih atas penyampaian materinya Pak, dan sangat banyak insight yang didapat dari materi yang Bapak sampaikan tadi. Nah, ini sebenarnya pertanyaan yang mau saya sampaikan itu adalah pertanyaan yang dari peserta yang sudah terdaftar. Nah, ada beberapa pertanyaan yang masuk, cuman mungkin saya baca satu aja dulu ya, Bentar, saya catat dulu. sambil Saya tunggu catat. teman-teman yang lain. Oke. Atau mungkin ada yang minta tolong catetin gitu. Ya, mungkin moderator boleh bantu catat. Ya, Kak. Ya. Nah, di sini ada pertanyaan dari Pak Mark F. dari Petroleum Engineering. Yep. Pertanyaannya itu, dia itu berbahasa Inggris, Mas. Jadi, application of GIS in petroleum industry and what software capability that could be further developed. Jadi, pengembangan, istilahnya mungkin pengembangan ke depannya di GIS dalam industri migas itu kira-kira seperti apa, Pak? Oke. Moderator jelas pertanyaan. Oke, ya coba. Maaf dari Jelas, Kak. Jadi saya Ya. jelas, Kak. Saya ulangi pertanyaannya itu bagaimana pengembangan ke depannya di GIS dalam industri itu seperti apa? Mungkin seperti itu, Mas. Ya, jadi oke. Ini nangkep ya suara saya kedengaran ya. Oke, jadi kalau pengembangan itu tadi saya bilang kan BIM, Building Information Management gitu kan. Itu jadi apa namanya itu masa depan menurut saya tuh. Jadi antara posisi konstruksi, posisi apa namanya GIS atau geospasialnya, pipingnya, habis itu bahkan posisi subsurface-nya aja atau ini ya pengeboran itu bisa kelihatan gitu kan 3D karena dia tuh. Jadi posisi surface maupun subsurface itu habis itu apa aja yang di surface facilities-nya itu jadi terlihat semua gitu kalau misalkan menggunakan BIM gitu kan. Dan itu pakai BIM itu detail dia itu sampai urusan bahkan yang saya tahu urusan bautnya aja baut rig gitu kan ada berapa sih bautnya itu yang apa namanya banyaknya gitu kan. Jadi apa namanya jadi benar-benar detail dan kita sejujurnya sih apa namanya saya sih belum jujur saya belum saya mengarah ke situ saya masih belajar ke arah situ gitu kan dan saya tahu bahwa itu masa depan tuh bukan hanya petroleum gitu kan tapi dunia industri GIS gitu secara apa namanya secara spesifik. Untuk software sih ya tadi kan memang lebih baik sebenarnya saya benar saya juga kalau saya sih prefer saya agak kalau bisa tuh pakai open source gitu kan saya di akhirnya saya udah pengen mengarah ke kayak quantum GIS gitu kan ya mungkin yang agak lebih susah itu ya Civil 3D susah gitu saya masih pakai Civil 3D punya Pertamina gitu kan. Terus itu apa namanya Google Earth juga masih saya sebenarnya pakai WebGIS ada gitu kan tapi untuk apa namanya kegiatan operasional juga apa namanya saya lebih prefer pakai Google Earth karena sangat mudah gitu kan gampang dimanipulasi dan itu ringan menurut saya gitu kan kalau pakai citra satelit masukin ke quantum GIS itu jujur berat apalagi kalau misalkan datanya besar gitu kan saya harus nge-clipping gitu kan motong-motong apa yang harus digunakan ya apa area mana yang digunakan gitu kan tapi terkait dengan yang petroleum ya software yang petroleum sebenarnya sih saya belum pernah menggunakan software untuk petroleum ya yang khusus untuk petroleum ya
Kalau yang saya nangkapnya untuk petroleum itu kayak untuk yang bagian pengeboran ya. Mudah-mudahan saya nggak salah gitu kan. Sejujurnya saya nggak apa namanya nggak megang banget di software untuk yang khusus untuk bagian pengeboran gitu kan. Karena posisi saya sama orang pengeboran itu kayak samping-sampingan gitu kan. Jadi ketika dia mau rencana nih, bagaimana rencana pengeborannya gitu kan, bagaimana area directional vertikalnya itu, dia yang ngasih tahu ke saya gitu, apa namanya rencananya gitu. Kalau saya fungsinya itu memastikan bahwa koordinatnya itu tepat di situ gitu kan. Posisi reservoirnya itu yang subsurface-nya ya, koordinatnya itu tepat gitu kan. Posisi yang paling penting itu pasti pastikan bahwa posisi koordinatnya tepat dan kedalamannya tepat gitu kan. Itu yang apa namanya yang saya bantu. Tapi kalau untuk bagian untuk rencana drillingnya gitu kan, itu sebenarnya saya nggak ikut serta gitu kan, hanya dampingan sama orang petroleum. Saya juga bantu juga di petroleum juga untuk bantu apa namanya ke petroleum sebagai bagian drillingnya ya. Jadi apa namanya untuk berapa banyak kebutuhan apa nama airnya gitu kan, berapa volume air yang dibutuhkan. Jadi kan tipe-tipe rig itu beda gitu. Jadi ketika kalian dapat informasi berapa apa namanya informasi area tempat posisi pengeboran dari orang geofisika atau orang subsurface gitu kan, itu apa namanya kita harus memastikan dari mereka itu kira-kira berapa besaran tipe rignya. Ada tipe rig itu macam-macam, ada yang 450, ada yang 700, 1000, bahkan ada yang 2000, atau saya belum tahu. Saya selama ini yang paling handle itu saya di atas 1000 sampai 2000 yang paling sering saya pakai gitu kan. Paling maksimal maksud saya. Maksimal itu saya 2000 HP gitu horsepower. Di atas 2000 saya belum pernah nemu, dan apa rig tipe 2000 itu gede, dia besar gitu kan, dan saya harus menyeting gitu layoutnya itu sesuai dengan kemampuan rignya gitu kan. Nah, mungkin dari posisi saya sebagai orang geospasial dengan orang drilling itu, makanya saya berkoordinasi dengan mereka, yaitu menentukan layoutnya. Yang tadi saya lihat layoutnya apa aja, layoutnya sesuai dengan kebutuhan rig, berapa volume pitnya, habis itu penentuan posisi pipe-nya gitu kan, pipe pengeborannya ya kan, habis itu posisi camshaft-nya di mana gitu kan. Nah itu saya yang menentukan. Secara umum sih seperti itu. Mudah-mudahan ini menjawab nggak? Kalau kurang menjawab mungkin boleh nggak apa-apa. Ada lagi mungkin ini ada lagi ya. Di chat nih ada tanya sejauh mana Ya penerapan Mas, ada pertanyaan di room chat Mas. Ya, jadi bagian GIS untuk erosi itu terkait juga saya. Ya, benar. Jadi ketika perencanaan cut fill itu pasti ada namanya rencana slope, ya kan? Slope itu kayak ini ya, slope ya. Saya jelasin slope lah gitu kan, kemiringan kemiring tanah gitu kan. Nah, sini harus koordinasi orang sipil, lebih tepatnya semua orang geotek gitu kan, agar nanti pas posisi rencana level lokasinya itu nggak runtuh gitu, nggak nggak runtuh ya gitu kan. Fatal karena kalau misalkan posisi lokasi itu runtuh gitu kan. Uji kalau misalkan kalian pengen tahu pas posisi pengeboran itu, nah pas ketika itu minyak udah mau keluar ya, kan kita ngebor ya, set gitu kan. Habis itu tiba-tiba minyak udah pengen ini ya keluar, itu kalian tuh merasakan getaran loh, kayak gempa, gitu kan. Nah itu kan berarti kan apa tanahnya itu harus benar-benar kuat gitu kan, untuk menopang besarnya tekanan dari bawah gitu kan. Dan pondasi rignya juga kalau bisa juga sangat kuat gitu kan. Itu saya harus koordinasi dengan mereka gitu kan, terkait dengan sloping di saya juga ngerjain juga perencanaan. Saya nggak ngerjain bukan bagian bagian rencana slopingnya ya, tapi saya ngebuat desainnya, rencana desain di bagian cut fill, rencana cut fill. Cut fill itu ya jadi kayak
tahu kan Kafil jadi bagian rencana untuk tanah timbun, mana digali tanah yang digali gitu kan untuk biar sampai satu level. Di bagian erosi juga saya juga ini apa namanya memastikan bahwa lebih ke arah yang sungai. Jadi kan biasanya kalau sungai kecil ya, sungai kecil itu ya sungai itu di mana-mana ada lah gitu kan. Dan ketika kita mau masuk lokasi itu pasti ada melewati sungai gitu kan. Nah itu juga dari kami, dari saya sebagai orang spasial itu juga apa namanya apa namanya memberitahu posisi sungai ke orang sipil gitu kan. Dan saya ngebantu mereka gitu kan berapa besar lebaran sungainya gitu kan, berapa dalamnya gitu kan, agar nanti mereka pas membuat perencanaan sipilnya itu mau apa tidak mengalami penurunan gitu kan, atau apa namanya penurunan pergeseran tanah gitu kan. Dan dalam pekerjaan standarnya ini ya, ini kalau yang lain saya nggak tahu, standarnya Pertamina itu tanah-tanah yang bergerak itu tidak diperbolehkan gitu tanah. Jadi ada tanah yang apa sebetulnya saya lupa. Jadi tanah-tanah yang apa tidak stabil gitu kan. Ya itu tidak diperbolehkan di area apa namanya area lokasi Pertamina. Makanya saya bilang tadi kan di bagian GIS itu sebelum perencanaan lokasi kita harus pastikan bahwa tanahnya itu posisi tanahnya itu tidak bergerak. Nah itu biasanya juga diambil dari pas sesi geohazardnya itu apa namanya tanah-tanah apa namanya sebelum kita masuk lokasi kita pastikan bahwa tanah itu bukan bagian dari tanah-tanah yang mudah bergerak seperti itu. Oke, ada lagi? Baik, Mas. Mungkin saya kembalikan dulu kepada pemberi pertanyaan. Ya, silakan lagi. Mungkin kepada kakak yang memberi pertanyaan di room chat bisa menanggapi jawaban dari Mas Faiz. Oke, siap. Oke. Jadi saya mau nanya sebelumnya sama teman-teman sekalian. Di sini rata-rata tuh di bidangnya di geofisika ya, atau ada bidang lain? Ada lagi mungkin? Ada bagian geologi atau geodesi, mungkin sipil, bahkan kalau bisa orang law, orang hukum juga, kalau misalkan ada gitu. Karena Kalau dari ya. Halo. ya masuk. Oh ya, kalau dari pendaftarnya itu Pak ada dari teknik sipil, kemudian geodesi, tapi memang sebagian besar dari geofisika, dari petroleum engineering juga ada. Gitu ya. Ya. Oke, jadi memang ini ya, jadi oke. Sebenarnya tuh saya juga apa namanya, nah itu dia saya agak bingung ya. Jadi untuk yang geofisika saya tanya deh, sebenarnya kalian juga ada ini juga nggak di bagian GIS juga nggak belajar juga? Itu sih pertanyaan. Iya ada Pak, Oh ada, tapi ada kalian mata kuliahnya. Oke, jadi kalian ada mata kuliah GIS juga. Nah di bagian GIS-nya itu fokus di surface-nya atau di di bagian subsurface-nya? Di surface-nya Pak, kalau Oh, pemetaannya, iya. oke. Kalau misalkan saya menjelaskan secara survei saya masih bisa gitu kan. Tapi kalau misalkan saya di bagian subsurface-nya, nah itu karena apa namanya kalau subsurface saya bilang kan tadi saya harus didampingi sama orang geofisikanya, orang drillingnya gitu kan, orang produksinya gitu kan. Apa namanya karena kita itu yang di orang spasial itu atau GIS itu fungsi sebagai support. Jadi membantu mereka gitu kan untuk apa namanya agar pekerjaan mereka apalagi terkait dengan spasial itu tepat posisinya gitu kan. Nah untuk bagian sipil ya tadi ada orang sipil ya. Ya untuk pekerjaan untuk sipil itu sih ya itu sih masih terkait menurut saya tuh apalagi pas pekerjaan bagian engineering sama construction gitu kan. Jadi untuk bagian sipil itu yang paling pertama adalah pas pembuatan desain ya.
Jadi desain cut fill, desain pondasi, desain apa namanya slope-nya gitu kan, itu harus dipahami sama teman-teman sipil. Bahkan desain untuk bagaimana menentukan pitnya, pitnya itu macam-macam gitu kan. Pitnya itu ada yang untuk pit air bersih, nah itu harus disiapin. Habis itu pit untuk sampah, bukan sampah ini ya, bukan sampah kayak sampah biasa, ini sampah ini apa namanya sampah yang berbahaya gitu. Habis itu bagaimana juga pit untuk mengelola apa namanya pengelolaan limbah airnya gitu kan. Jadi apa namanya dari minyak itu kan nanti pas keluar tuh minyaknya tuh bentuknya limbah gitu kan ya. Bagaimana tuh keluar limbahnya itu di ini apa namanya diperbaiki, jadi nggak keluar kemana-mana gitu kan. Water treatment sebutannya ya, saya lupa. Ya benar, water treatment itu harus ada tuh water treatment itu baik itu orang sipil gitu, orang lingkungan lah ya. Itu juga harus terkait gitu. Tadi ada lagi orang petroleum ya. Tadi orang petroleum ya. Tadi saya bilang si petroleum tuh eh, kalau saya temuin tuh di lapangan tuh lebih sering ketemu sama orang petroleum, fungsinya itu sebagai ada yang sebagai company man gitu kan, ada yang sebagai mau fungsi untuk drillingnya gitu kan. Mudah-mudahan benar ya. Karena saya selama ini saya ketemu gitu kan. Kayak kalau misalkan posisi drilling ya tadi kan saya ya tadi harus dipastikan posisinya itu benar gitu kan, di mana ininya posisi surface dan subsurface-nya gitu kan, agar nanti pas perencanaan drillingnya itu tepat gitu kan, nggak meleset. Karena tadi rencana apa namanya pekerjaan sumur ini bahkan saya cuma ngerjain tentang sumur aja ya, bukan fasilitas produksi yang lain. Sumur itu lumayan besar harganya gitu kan, dan itu di yang saya ketahui itu memang dibiayai oleh negara gitu kan. Oleh karenanya, jadi memang ini high risk tapi high return gitu kan. Ketika risknya itu tinggi gitu kan, tapi memang returnnya lumayan tinggi. Tergantung dari kondisi harga migas yang sekarang. Ya, aku memang kondisi migas ini sekarang lagi naik gitu kan, cukup besar gitu kan. Akhirnya apa mengalami pengejotan cukup besar dalam sisi produksinya. Orang geologi juga sama biasanya yang saya temui itu kalau nggak dia jadi orang subsurface, tapi saya juga pernah ketemu juga dia jadi orang drill sama company man juga gitu. Untuk PDSI ya mungkin kalau mereka mudah-mudahan lebih paham gitu apa yang saya jelaskan, karena memang apa namanya ya karena satu bidang lah saya sama teman-teman GDS yang lain gitu kan. Jadi apa namanya ya harusnya cukup paham gitu kan, karena dasarnya itu sudah ada gitu kan, dasar pekerjaan bagaimana untuk membuat buat topografi, habis itu membuat apa namanya survei GPS gitu, bukan GPS cuman handheld doang ya, geodetik gitu kan, yang sangat apa namanya sangat akurat gitu kan, bagaimana drone, habis itu gimana cara pengolahan citra satelit gitu kan, membuat web GIS atau GIS biasa gitu. Sekarang udah jangan GIS aja gitu, misalnya pakai web GIS gitu kan. Walaupun sekarang saya udah nggak web GIS lagi, cuman GIS aja sebagai analis gitu kan. Tapi menurut saya harus sudah bisa juga untuk web GIS gitu kan. Dan juga kalau bisa ya, kalau misalnya kalau di survei atau spasi atau geodesi gitu, jangan hanya terpaku di geodesinya aja. Kalau mau berkembang ya memang harus belajar juga untuk yang apa namanya mepet ke lain gitu, kayak konstruksi sipil gitu kan, atau geofisika gitu yang lain. Karena kalau hanya cuma terpaku ya mungkin kurang inilah, kurang berkembang gitu. Kalau misalkan ada orang legal ada? Nggak ada ya orang legal ya. Legal juga sebenarnya juga mesti gitu kan ada, karena masalah pembebasan lahan juga urgen serius. Jadi ketika kita ngerencanain untuk suatu apa namanya pengeboran, baik produk pengeboran gitu kan, itu kalau misalkan land meternya mandek gitu kan, udah lah gitu kan. Yang paling apa kemungkinan tinggi mandeknya itu saya akuin memang land meter gitu selama ini, karena apa namanya itu kepentingan gitu, sosial politik. Jadi saya pernah mengalami bahwa ketika permasalahan meter itu, saya kan mengatakan secara teknis saja, tapi pas saya masuk ke lapangan tuh, saya ketemu sama Pak Camat, saya pernah ditelepon sama anggota DPR, padahal saya kan cuma sebagai teknis gitu kan.
habis itu pernah di apa namanya, dimarah-marah, ya serius dimarah-marah sama orang desa gitu kan, karena mereka kayak menuduh rencana lokasi sumurnya itu di nepotisme oleh keluarga tertentu. Ya jujur saya nggak tahu kan posisi rencana rencana apa lokasi jalan masuknya atau lokasi itu kan ternyata punya keluarga tertentu gitu kan. Nah, ya itulah, makanya saya bilang tadi sosial politik itu sospol ya. Itu sebenarnya tuh apa namanya, nggak terkait tapi datengin gitu. Makanya saya pisahin gitu kan. Nggak terkait tapi ngedatengin gitu kan. Nggak apa namanya, karena kita juga harus menghadapi hal-hal yang seperti itu gitu kan. Dan kalau bisa sih ya kalau bisa kewajiban lah sebenarnya integritas yang tinggi gitu kan, karena ya kepentingannya itu banyak di spasial itu. Ya saya bilang tadi kan kepentingan ke posisi develop itu sebenarnya tuh secret, harusnya rahasia gitu kan, nggak boleh semua orang tahu. Karena kalau misalkan semua orang tahu, nanti orang pada berebutan untuk membeli tanah yang area yang mau jadi lokasi gitu kan, atau misalkan apa namanya, ya biasanya itu mafia lah gitu kan, jenis mafia lah, untuk membeli tanah gitu kan. Terus apa namanya, ya gitulah, apa namanya, ada mungkin birokrasinya gitu kan, permainan dalam birokrasi gitu kan jenisnya. Oke gitu, ada lagi nih, ini siapa yang Baik, nanya? terima kasih Mas. Di room chat itu ada pertanyaan dari Kak Andika. Pertanyaannya yaitu dalam penentuan desain layout lahan pengeboran sejauh mana tim geomatik itu berpengaruh? Apakah tim geomatik ini yang memang dari awal mendesain dari awal atau predesain sampai akhir, atau ada tim engineering yang lain yang terlebih dahulu membriefing desain layout tersebut? Terima kasih. Itu pertanyaannya, Mas. Oke, jadi untuk bagian perencanaan layout itu, layout apa namanya, ini saya lebih spesifik ke layout pengeboran ya. Jadi layout pengeboran itu awalnya itu mestinya adalah orang yang terkait dengan pengeboran. Ya karena memang apa namanya kebutuhan itu mereka gitu kan, area si orang pengeboran gitu kan. Nah, apa aja sih butuhannya mereka gitu kan di wilayah pengeboran. Biasanya kan tadi saya lihat ini kan, ada campsite. Campsite itu jadi area nanti tempat tinggalnya mereka gitu kan. Ada habis itu posisi pompa, habis itu posisi pitnya, berapa volumenya. Saya selalu mengulangi lagi, pit dan volume itu salah satu paling apa, hal yang urgen dalam pengeboran, salah satu yang urgen gitu, bukan berarti nggak urgen tapi urgen gitu kan, karena pit itu apa namanya, bagian dari pengeboran gitu kan, bagaimana water treatmentnya gitu kan. Di dalam area pengeboran itu banyak banget yang apa namanya, yang punya kepentingan gitu kan. Dari geomatik itu kita itu fungsinya itu hanya membantu mereka menentukan posisinya di mana dan sesuai dengan safety-nya. Ingat safety, harus ada safety-nya gitu kan. Yang saya tahu orang yang paling punya kepentingan di sini adalah orang drilling ya kan, orang ya yang paling drilling, di bawah drilling itu biasanya itu ada orang service, ada yang bagian water treatment itu service sendiri, ada yang bagian apa, drill service gitu kan, selam bersih gitu kan, atau taker gitu kan, itu orang-orang service itu kan, itu masuk juga mereka dalam proses pengeboran gitu kan. Orang pengeboran itu sendiri gitu kan, PDSI, Pertamina Drilling Service gitu kan, PDC, Pertamina Drilling Contractor, masih banyak lagi gitu kan. Atau habis itu apa namanya, HSE juga di situ masuk. Semuanya tuh kayak ada kepentingan, dan apa namanya, yang orang geomatik itu fungsinya itu adalah yang merangkum, menentukan posisinya di mana aja itu barang, equipment mereka yang mau ditaruh gitu kan, dan habis itu koordinasi sama orang safety, ini di mana nih safety-nya gitu kan, area amannya di mana nih, dari pengeboran ini berapa safety-nya dengan posisi, dengan apa namanya, area apa misalkan campsite gitu kan 50 meter gitu kan, flare berapa 50 meter juga kalau nggak salah, terus berapa besaran yang apa namanya,
dari flare ke area penduduk yang lain 100 meter, 50 sampai 100 meter gitu kan. Jadi kita itu fungsi yang geometrik itu adalah bagian menentukan posisi sesuai dengan apa namanya sesuai dengan safety-nya gitu kan. Harus bareng-bareng, harus sama tim engineering lain. Itu sudah mudah-mudahan itulah apa namanya cukup menjawab. Kita itu dari awal, dari pre-design. Dari pre-design juga gitu kan. Kita ngasih tahu terus habis itu dikoordinasiin. Kita sampai ya benar. Dari awal sampai akhir kita bagian pekerjaan layout benar. Kita dari awal sampai akhir. Dan kita harus memastikan bahwa semua dari bidang disiplin ilmu manapun itu terakomodir kepentingannya dalam penentuan posisi equipment mereka gitu. Oke, ada lagi? Baik, terima kasih Mas. Mungkin langsung saja saya persilakan kepada Saudara Akbar Darmawan. Silakan Mas Akbar. Maaf, sebelumnya saya kembalikan kepada pemberi pertanyaan sebelumnya, yaitu kepada Kak Andika. Apakah masih ada tanggapan terkait jawaban dari Mas Faiz? Oke. Ini saya oke, terima kasih Mbak Mahendra, terima kasih sudah cukup. Baik, sama-sama Kak Andika. Langsung saja saya beri kesempatan kepada Saudara Akbar Darmawan. Ya, terima kasih moderator atas kesempatannya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada Mas Faiz mengenai kan di Indonesia itu kalau tidak salah itu gas itu lebih banyak daripada minyak. Nah, terus kenapa minyak itu lebih populer daripada gas? Terima kasih. Oh iya. Sebenarnya oke jawab. Ya memang akhir itu gas itu jadi lebih Bisa langsung dijawab. Oke, jadi bagian gas sekarang tuh gas itu lebih populer daripada minyak. Kebalik ya, Mas? Minyak itu lebih populer daripada gas ya? Iya, Mas. Iya. Minyak itu lebih populer dibanding gas. Ya, sebenarnya ini apa namanya? Ini out of ini ya. My specification ya. Tapi ini mungkin jawaban secara pribadi aja gitu kan. Jadi dulu itu gas itu nggak sepopuler, memang nggak populer sama minyak gitu kan. Saya ingat banget gitu kan ada omongan bahwa dulu itu minyak itu diambil, gasnya dibuang serius. Saking dulu itu nggak seberharga sekarang gitu kan. Namun sekarang beda gitu kan. Sekarang itu gas itu berharga gitu kan. Jadi antara minyak dan gas itu ada nilainya juga gitu kan. Tapi memang secara populer minyak itu lebih awal dibandingkan dengan gas. Bahkan sekarang itu bukan hanya gas saja, sekarang geothermal juga ya. Geothermal juga sama juga sudah mulai populer akhir-akhir ini karena ya terkait dengan inilah ini pengurangan karbon gitu kan. Walaupun saya akuin bahwa minyak itu sih ya ini pandangan pribadi ya. Menurut saya minyak tuh masih dibutuhkan selama mungkin 10 tahun. Ini pandangan pribadi ya, bukan sebagai seorang yang ahli gitu kan. Mungkin masih bisa ini dipakai gitu kan, karena minyak itu bukan hanya minyak itu dipakainya itu sangat menyeluruh gitu kan. Dipakainya bukan hanya untuk urusan gasolin atau untuk mobil atau bahan bakar mobil dan motor gitu kan, tapi juga dipakai juga untuk seperti yang lain, misalkan jalan, kosmetik juga loh. Habis itu pesawat gitu kan, masih menggunakan aftur. Habis itu ya masih banyak lagi gitu, dan kita penggunaan minyak itu benar-benar sangat luas gitu kan.
Oleh karenanya kalau pengurangan ketergantungan minyak itu menurut saya tuh itu nggak mungkin dalam waktunya itu pendek gitu kan, nggak mungkin pendek dalam waktu cepat pendek gitu kan. Pasti pengurangannya itu penggunaannya itu makin jangkanya panjang gitu karena mereka itu harus mencari inovasi-inovasi ya pengganti, dan itu biaya untuk inovasi itu ya saya yakin sih juga cukup besar gitu, dan biaya inovasi itu cukup besar apalagi sudah sampai mass production gitu kan, diproduksi secara besar-besaran gitu kan, dan pastinya lebih besar lagi gitu kan. Ya itulah secara umum seperti itu. Dan balik lagi saya menjawab kenapa minyak lebih populer dengan gas, karena dulu tuh minyak yang diambil, gasnya dibuang. Kalau yang saya tahu ya dulu ya. Kalau sekarang minyak sama gas tuh punya harga gitu, ada nilainya. Gitu. Ya secara umum seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas atas jawabannya. Selanjutnya saya kembalikan kepada pemberi pertanyaan, mungkin kepada Saudara Akbar Darmawan bisa menanggapi. Ya, terima kasih Mas Faiz sudah membantu menjawab pertanyaan dari saya. Sama-sama. Oke, saya pengen tanya lagi di sini selain disiplinnya tadi apa geofisika, geodesi, sipil, petroleum, ada lagi yang itu disiplin yang lain? Ada ya. Paling nggak saya mencoba untuk menjawab terkait dengan disiplinnya mereka masing-masing gitu. Bagaimana dengan disiplinnya mereka itu yang terkaitnya gitu. Kalau data yang kami dapat itu hanya itu Pak, Gitu ya. geodesi, geologi, geofisika, Geodesi, petroleum. petroleum ya. Oke. Ya itu sih. Oke, jadi saya juga sedikit tambah. Memang di spasial itu jadi itu kalau dalam saya bekerja itu di posisi saya, memang itu termasuk yang paling ditanya-tanya gitu kan. Maksudnya sering ditanya gitu kan. Jadi saya ditanya sama orang legal, orang orang ya petroleum, banyak lah gitu kan. Jadi cukup lumayan sih di bagian GIS itu. Pekerjaannya gitu kan. Belum termasuk juga bagian dengan koordinasi dengan rekan saya yang surveyor gitu kan, rekan saya sesama desain engineer gitu, bukan rekan saya di desain gitu kan, itu saya juga harus koordinasi dengan mereka gitu kan sebagai bagian dari satu ini ya, satu divisi lah, bukan divisi, satu bagian, satu disiplin lah gitu kan. Jadi ya di spasial itu memang cukup banyak gitu kan. Nah, memang tapi yang agak cukup repotnya itu ya gitu kan, karena terlalu banyak jadi akhirnya overload gitu kan. Nah, akhirnya tidak fokus gitu kan. Makanya oleh karenanya akhirnya ya kadang-kadang ada yang satu bagian itu dapat dikerjakan namun di sisi lain tidak dikerjakan gitu kan. Ada yang lain bisa dikerjakan, bisa dikerjakan gitu kan. Dan makanya oleh karenanya eh, bagusnya memang kemampuan orang spasial itu untuk pahami tentang bisnis ini gitu, bisnis petroleum ini, itu kalau bisa cukup banyak gitu kan. Sejujurnya saya sering ditanyakan, Mas, ada nggak gitu kan yang bisa GIS, dan tapi untuk bisa petroleum gitu. Sejujurnya saya sulit menjawabnya, jujur saya sulit menjawabnya ketika saya dikasih ini kan semua gitu kan. Ya ada gitu kan beberapa yang syukur-syukur sudah mengalami pengalaman di petroleum dan GIS gitu kan. Namun saya akui memang sangat sedikit gitu kan. Eh, saya akui mungkin kan saya akui, namun saya pikir gitu kan mungkin karena terkait dengan pemahaman oil and gas company itu terhadap GIS itu ya mungkin hanya terbatas gitu kan. Yang penting sudah ada gitu kan. Namun pada kenyataannya kebutuhan di GIS dalam petroleum itu menurut saya itu cukup besar gitu harusnya gitu kan. Cukup besar dan cukup lumayan lebar semestinya gitu kan, sehingga kita yang sebagai yang sudah masuk di GIS untuk petroleum itu nggak terlalu bingung gitu kan untuk mencari orang-orang yang seperti kita gitu kan.
Dan oleh karenanya sih ya ketika saya diberikan kesempatan ini gitu kan ya sejujurnya saya juga paling enggak memberikan share gitu kan apa yang punya saya pahami tentang bisnis petroleum ini kepada teman-teman semua gitu kan. Jadi nanti ketika ada kesempatan seperti ini gitu kan, ketika kalian perlihatkan bahwa kalian pernah paling tidak paham lah tentang bisnis petroleum dan terkait dengan bisnis itu ya mungkin ada inilah apa namanya ada pertimbangan gitu kan. Itu sih menurut saya. Oke, sekarang ke moderator. Baik, terima masih ada pertanyaan. Masih ada? Oh, ada. Coba. Mungkin kepada peserta yang ingin bertanya atau Oke, ini ada berapa? Ada 45 orang yang ini ya, cukup banyak. baik jika sudah tidak ada pertanyaan, mungkin sesi tanya jawab ini saya akhiri dan kepada peserta yang masih ingin bertanya mungkin bisa langsung menghubungi Mas Faiz melalui LinkedIn atau kontak emailnya. Oke. Siap. Oke, ini boleh izin saya kasih penutup ya. Boleh, Mas. Ya, kepada teman-teman SPU Unhas, SC ya, saya ucapkan terima kasih ya sudah diberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan share ilmu itu kan. Saya akuin bahwa apa yang saya share ini belum semuanya sebenarnya gitu kan. Apa namanya apa yang saya pikirkan itu belum terangkum semua secara spesifik gitu kan. Kan harusnya ada bahas ini baru secara umum ya. Harusnya teknisnya gitu bagaimana cara menghitung apa namanya volumenya gitu, bagaimana bagian surutnya, terus habis itu bagaimana apa namanya area safety-nya untuk yang pengeboran gitu kan. Walaupun dijelasin di situ tapi habis itu apa tidak spesifik banget lah gitu. Terus kalau misalkan ada kejadian-kejadian unpredict, misalkan ada area penduduk yang nggak mau dibebasin tanahnya, gimana nih proseduralnya untuk mendesain ulang gitu kan. Habis itu cara birokrasi menghadapi ya kadang-kadang kita juga menghadapi birokrasi juga gitu kan walaupun nggak sering banget gitu tapi saya juga sering beberapa kali menghadapi birokrasi gitu kan baik itu dari SKK Migas maupun BPN gitu kan dan koordinasi sama ini kan perusahaan yang lain seperti Waskita untuk tahu seperti itu dan masih banyak yang lagi dan itu sebenarnya spasial itu terkait banget gitu kan kita masih terkait banget oleh karenanya ya memang spasial untuk veteran itu jangkauan itu luas gitu kan sangat luas dan pekerja apa namanya jangkauannya sangat luas habis itu cukup banyak gitu kan cukup sibuk lah lumayan ya mudah-mudahan sih dengan apa yang saya share dan teman-teman juga tanyakan ke saya gitu kan tidak saling inilah tidak bisa mendapatkan ini yang apa tentang bisnis ini lebih baik gitu kan dan itu tadi yang saya bilang kan paling nggak kalian nanti ketika ada pertanyaan tentang kalian ngerti nggak tentang GIS untuk dunia migas gitu kan paling nggak udah ada ya lah gitu basicnya gitu kan tentang teknisnya ya oke lah pelajarin aja lah di apa namanya di lapangan dan di internet banyak gitu saya lakuin saya belajarnya tuh di lapangan sama di ini di apa namanya di internet gitu kan banyak kasus-kasus yang harus saya baca lagi gitu kan itu mungkin ya saya sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua sudah memberikan kesempatan saya untuk berbagi ilmu dan sudah memberikan pertanyaan kepada saya gitu kan mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan berkah ya amin amin ya demikian dari saya mohon maaf nih kalau misalkan dari saya tuh pemaparannya kurang jelas feel free aja kalau misalkan bertanya ke saya ke email dan LinkedIn itu mudah-mudahan saya bisa menjawab oke mungkin juga kalau misalnya mau menghubungi saya juga nggak apa-apa terima kasih Budha Budaya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali, Mas. Okay, maybe nobody want to ask, and that's the end of Q&A session.
we move to the next agenda, giving a certificate for President SPI Unhas SC 2021 and 2022. This is Nurul Faika to give the certificate to Mr. Faiz Islam. Oh ya, thank you. Thank you, moderator. Sebelumnya, kalau tadi Pak Faiz bilang terima kasih karena sudah dikasih kesempatan buat sharing-sharing, justru dari kami yang banyak berterima kasih Pak karena Bapak sudah bersedia sharing dengan kami, sudah bersedia menyempatkan waktunya di tengah kesibukannya untuk membagi ilmunya, pengalamannya bersama kami. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan Bapak itu bisa dipahami oleh teman-teman peserta, bisa ya seperti yang dibilang tadi, paling tidak kita tahulah seperti apa basic GIS itu di industri petroleum, apalagi yang sebagian besar peserta di sini juga dari geofisika yang perlu tahu juga bagaimana sebenarnya pengaplikasian GIS itu di industri, khususnya di industri migas. Semoga harapannya dari kegiatan-kegiatan seperti ini banyak manfaat yang diperoleh untuk bagi teman-teman semua. Dan sebagai bentuk ucapan terima kasih dan kenang-kenangan dari FK Unhas, ini kami berikan sertifikat ke Bapak sebagai pemateri pada hari ini. Mohon diterima Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama ya. Ya, nggak apa-apa. Terima kasih sudah memberikan sertifikat ke saya gitu kan. Saya juga terima kasih nih. Ini saya ambilnya via apa nih? Via ini ya, email aja kali ya. Nanti di email aja. Nggak apa-apa. Okay, before we end our event today, we would like to have documentation. So for all participants, please turn on your camera. For the documentation, operator will handle this session. Ya, mungkin bisa dinyalakan dulu kameranya semua. Seluruh partisipan yang hadir di event kali ini. Oh iya, sambil menunggu teman-teman yang lain mengaktifkan kamera, saya juga mengucapkan banyak terima kasih ke Pak Ali sebagai Ketua Departemen Geofisika karena sudah menyempatkan hadir pada kegiatan kami, Pak. Terima kasih. Dan khususnya juga kepada seluruh peserta yang hadir pada hari ini, yang tidak hanya dari Geofisika Unhas, juga ada dari Geologi Unhas, kemudian dari ITB, dari Undip, dari Institut Teknologi Sumatera juga ada, tadi sempat saya baca-baca semua pendaftarnya. Terima kasih karena sudah mau menyempatkan hadir hingga akhir sesi kegiatan pada hari ini. Ya mungkin teman-teman yang lain bisa aktifkan kameranya biar kita dokumentasikan kegiatan kita hari ini. Silakan diambil alih operator. Oh iya. Mungkin yang belum menyalakan kameranya bisa dinyalakan. Dia mau udah pakai tembok terus sekali deh. Ya, mungkin jika sudah tidak ada, langsung saya screen saja. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Ya. Untuk slide kedua, 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Okay, I remind for all the participants, don't forget to fill the feedback link. Now the event has been finished. Thank you for our speaker and all thanks to all board and staff, especially the teamwork to make this event success. Surely we have appreciated it. Maybe that's all on behalf of
SP Hasanuddin University SC. I would like to apologize if we have done any mistake during this event. Stay safe and healthy, everyone. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya Terima izin kasih ini Mas ya. Banyak Faiz. Pak Faiz. Ya, terima kasih Terima kasih Mas Pak Ana. Ali. Terima kasih Pak Ali Ya, dan seluruh partisipan yang sempat hadir. ya. Terima kasih semua, saya izin ya. Terima kasih Ya, Pak. Mas Faiz. Terima kasih. Terima kasih. Baik, mungkin bisa saya end. Terima kasih atas partisipasinya hari ini.